Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dimampukan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian sampai dengan waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian kebaikan dan amal soleh yang semoga kelak kita temui pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah. Kita akan membahas tentang bab majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali ketika mendefinisikan tentang akhlak ini menarik. Akhlak itu adalah satu sifat yang sudah melekat ke dalam diri manusia. Satu sifat yang telah melekat dalam diri manusia menjadi karakter, tabiat, sehingga dia akan muncul secara spontan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Yang kalimat menarik adalah dia akan muncul secara spontan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Itulah akhlak. Karenanya kalau seseorang ingin mengetahui tentang tabiat dirinya, maka hendaknya dia lihat reaksinya secara spontan terhadap segala sesuatu. Ya. Kalau ketika dia mendapatkan kebaikan, ya, yang keluar dari lisannya secara otomatis spontan adalah kalimat alhamdulillah, dan ketika dia mendapatkan satu kesulitan atau musibah, lisannya juga secara spontan mengucapkan innalillah, ya, dan dia lantas bersabar, maka kita sebut orang ini memiliki akhlak syukur dan akhlak sabar, ya. Tetapi ketika seseorang mendapatkan kebaikan, ya, yang muncul bukan lafal hamdalah tetapi keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, ya, maka kita bilang orang ini tidak punya akhlak syukur. Apalagi kalau mendapatkan kebaikan dia tidak mengucapkan terima kasih. Begitu pula ketika seseorang mendapatkan musibah, kesulitan, yang keluar dari lisannya adalah keluh kesah, kemudian kalimat-kalimat umpatan, ungkapan-ungkapan kekecewaan, kita mengatakan orang ini tidak memiliki akhlak sabar. Ya, jadi akhlak adalah sifat yang sudah melekat dalam diri manusia dan dia muncul secara spontan tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Ya. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah SAW yang merupakan manusia dengan akhlak yang paling mulia, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang amat sangat agung. Ya. Maka ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah, bagaimanakah akhlaknya Rasul? Maka Aisyah balik bertanya, apakah engkau pernah membaca Al-Quran? Maka dijawab, tentu saya dan kami membaca Quran. Maka Aisyah kemudian mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasul adalah Al-Quran sebagaimana yang kalian baca. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW pribadinya akhlaknya mencerminkan tentang akhlak Al-Quran. Ya, tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran kecuali pasti Rasul menjadi orang yang paling pertama dan paling sempurna di dalam mengamalkannya.
Tidak ada satupun larangan dalam Al-Quran kecuali Rasul menjadi orang yang pertama dan paling sempurna di dalam meninggalkan dan menjauhinya. Ya. Maka Rasul disebut dengan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Quran. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam bab ini kita berharap setelah kita mengkaji bab tentang akhlak Nabi ini, kita terdorong, termotivasi dan bersemangat untuk semakin memperbaiki kualitas akhlak kita dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti juga mengamalkan kitab suci Al-Qur'an. Ya, dan sebagian ulama mengatakan kalau kita ringkas, akhlak yang mulia itu bisa diringkas di dalam 4 hadis saja. Ya, akhlak mulia itu bisa diringkas di dalam 4 hadis saja. Kalau kita mampu menjaga dan mengamalkan 4 hadis ini, maka insya Allah kita akan memiliki akhlak yang mulia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya ia berbicara yang baik atau diam saja. Ini yang pertama. Maka barang siapa yang mampu menjaga lisannya, dia berpikir sebelum berucap. Kalau yang akan diucapkan ini adalah kebaikan yang akan diridhoi oleh Allah, maka dia ucapkan. Tapi kalau apa yang akan dia ucapkan ini adalah satu kalimat yang akan menimbulkan fitnah, yang akan menjadikan Allah murka, maka dia tidak mengatakannya. Barang siapa yang menjaga lisan, maka akhlaknya baik dan dia selamat dari fitnah akhlak yang buruk. Ya, dan ini saya rasa kita sepakat. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, aman hidupnya. Ya. Hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Dan kehidupan kita ini terlalu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita mampu menghindari, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita hanya fokus kepada perbuatan, amalan, dan hal-hal yang bermanfaat, maka sama dengan kita telah mengisi hidup kita dengan begitu banyak kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, udah pasti otomatis akhlaknya pasti akhlak yang buruk. Ya, karena dia banyak menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, banyak tidur, males, nonton TV, ya, nongkrong dan seterusnya, hal-hal yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Yang ketiga, akhlak yang mulia itu diringkas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka insya Allah dia memiliki akhlak yang mulia. Dan kita pasti sepakat mengatakan bahwa orang yang temperamen, terlalu mudah untuk marah dan suka marah-marah, kita pasti sebut orang ini memiliki akhlak yang kurang baik. Karena dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, apa aja marah, semuanya pakai marah. Ya. Maka Rasul mengingatkan, la taghdab, jangan marah. Ya. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, akhlak mulia diringkas di dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada orang lain. Barang siapa yang bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, maka insya Allah, ya, dia menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kenapa? Karena orang itu pasti ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Ya, maka seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari orang lain, maka seharusnya dia pun juga memberikan manfaat kepada orang lain.
Begitu pula seseorang tidak suka kalau dizalimi, disakiti orang lain, maka hendaknya ia jangan menzalimi, jangan menyakiti orang lain, maka hidupnya menjadi kehidupan yang baik dan bahagia insyaallah. Jadi itu 4 hadis yang meringkas semua akhlak mulia. Barang siapa bisa mengamalkannya, akhlaknya bagus. Yang pertama apa tadi Pak? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Yang ketiga, jangan marah. Yang keempat, cintai orang lain saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Baik jamaah rahimakumullah, itu mukaddimah dari bab ini. Dalam bab ini ada 14 hadis yang insyaallah kita akan bahas pagi hari ini sebagian saja, yaitu 7 hadis, sisanya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Thabit. Dia berkata, dakhala nafarun ala Zaid ibni Thabit faqalu lahu hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah menceritakan ada sekelompok orang mendatangi Zaid bin Thabit, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu penulis wahyu. Ini Zaid bin Thabit. Mereka bertanya, sampaikanlah kepada kami tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini datang pengen ngaji, pengen belajar kepada Zaid bin Thabit, ya, minta diajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh Zaid bin Thabit. Qala, maka berkata Zaid bin Thabit, madza uhadditsukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Apa yang harus aku ceritakan kepada kalian? Aku ini adalah tetangga Nabi, ya. Dan kalau turun kepada beliau satu wahyu, maka beliau pasti mengutus seseorang untuk memanggilku, lalu aku akan menuliskan wahyu itu untuk beliau. Nah, ini jelas Zaid bin Thabit adalah sang penulis wahyu, salah satu penghafal Quran dengan hafalan yang sangat baik, ya. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Dahulu ketika kami berbicara tentang dunia, maka Rasul pun akan berbicara dunia bersama kami. Wa idza kunna dzakarnal akhirata dzakaraha ma'ana. Kalau kami berbicara tentang akhirat, maka Rasul pun akan berbicara tentang akhirat bersama kami. Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Kalau kami berbicara tentang makanan, Rasul pun berbicara tentang makanan bersama kami. Fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu akan aku ceritakan kepada kalian semua. Nah, jamaah rahimakumullah, Zaid bin Thabit ini selain dia penulis wahyu, penghafal Quran, ya, dia juga meriwayatkan 92 hadis dalam catatan para ulama hadis, ya. Itu 92 hadis yang diriwayatkan. Nah, Zaid bin Thabit ini kelak hidup dalam waktu yang sangat panjang. Dia termasuk ulama kaum muslimin dan rujukannya dalam Quran, qiraat, dalam fikih, dalam warisan, terutama faraid. Ini rujukannya diantaranya Zaid bin Thabit. Bahkan saking begitu mulianya Zaid bin Thabit ini, Abdullah bin Abbas, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga ulama, yang juga disebut sebagai turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, ini sering sekali mendatangi rumah Zaid bin Thabit untuk belajar. Bahkan suatu hari dia mendatangi rumah Zaid bin Thabit dalam kondisi rumahnya masih tertutup, diketuk-ketuk nggak keluar-keluar. Maka Ibnu Abbas nungguin sampai ketiduran di depan pintu. Ketika Ibnu Abbas Zaid bin Thabit keluar rumah, dia kaget, ya, ada Abdullah bin Abbas, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, yang juga seorang ulama. Maka dia mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Harusnya cukup bagimu perintahkan orang ke sini untuk memanggilku, aku akan datang kepadamu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak, saya yang pengen ngaji, maka saya yang datang. Nah, ini ya bagaimana ketawaduan Abdullah bin Abbas.
Begitulah suatu hari Zaid bin Thabit ini naik kendaraan, Pak, naik onta atau naik himar keledai. Maka ketemu Abdullah bin Abbas di jalan. Maka Abdullah bin Abbas ini menuntun keledainya. Ya, kata Zaid, jangan lakukan itu. Ya. Maka Ibn Abbas mengatakan, seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama kami. Ya. Lalu Zaid turun, dicium tangannya Abdullah bin Abbas. Ya. Lalu Zaid mengatakan, seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dua orang, Pak, punya perbedaan pendapat dalam urusan warisan. Kalau tidak salah tentang bagian seorang kakek. Ya, kakek itu kalau meninggal warisannya berapa? Kalau cucunya meninggal dapat warisan berapa? Ini Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit punya perbedaan yang sangat tajam. Tapi meskipun demikian kita melihat bagaimana akhlak mereka saling memuliakan, saling menghormati satu sama lain. Nah, ini yang perlu kita contoh. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Zaid bin Thabit ini juga kelak akan menulis wahyu pertama, mengumpulkan wahyu Al-Qur'an pertama di zaman Abu Bakar nih Zaid bin Thabit, dan nanti dilanjutkan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Nah, dia menceritakan tentang sekelompok orang yang mendatanginya dan menanyakan kepadanya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwa orang zaman dulu salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang sangat semangat untuk mengaji, semangat untuk thalabul ilmi, belajar, dan itu tidak terbatas hanya kepada anak-anak muda dan remaja. Umur berapapun mereka bersemangat untuk mendatangi para ulama, orang-orang alim, dan bertanya tentang suatu ilmu yang mereka belum faham. Karena itulah kita patut untuk mencontoh, meneladani mereka, dan karena itulah Rasul juga menyebut mereka sebagai generasi yang terbaik karena semangatnya di dalam belajar. Dan di sini ketika disebutkan nafarun, sekelompok orang, bisa jadi dia bukan orang asli Madinah, mungkin dia orang dari luar Madinah, datang jauh-jauh hanya untuk belajar. Ya, jadi semangat mereka dalam thalabul ini begitu luar biasa. Karenanya itu mereka kemudian meminta kepada Zaid bin Thabit untuk mengajarkan kepada mereka sebagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis? Karena ilmu yang paling mulia setelah Quran itu hadis. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, yang disebut ilmu itu ada yang ada kalimat haddatsana. Haddatsana itu telah menceritakan kepada kami. Maksudnya apa? Ilmu yang ada nyambung silsilah sanadnya, menceritakan kepadaku si fulan dapat dari si fulan, terus sampai sahabat Nabi, sampai Rasul. Ya, itu ilmu yang terbaik. Ya, maka ilmu yang tidak ada sambungannya kepada Rasul, maka ya dia menjadi ilmu yang peringkatnya jauh di bawah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Zaid bin Thabit menceritakan bahwa apa yang perlu aku ceritakan kepada kalian, aku ini tetangga Nabi, menunjukkan tentang kedekatan. Selain tetangga, dia juga penulis wahyu. Setiap kali Rasul mendapatkan wahyu, maka Rasul akan meminta kepada Zaid untuk mencatatnya. Ya, di mana dicatat? Di pelepah kurma, di kulit binatang. Ya, hal-hal yang bisa untuk menjadi sarana menulis, karena saat itu belum ada produksi kertas secara massal, ya, masih langka kertas, ditulis dengan sarana apapun. Lalu kemudian Zaid bin Thabit kemudian mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kami berbicara tentang masalah dunia, beliau ikut berbicara tentang bersama dengan kami. Ini maksudnya adalah berbicara tentang dunia itu tentang hakikat kehidupan, tentang rendahnya dunia, tentang bagaimana hukumnya menyibukkan diri dengan dunia, ya, dan bagaimana rendahnya dunia di sisi Allah. Karena ya, Rasul pernah menceritakan kepada para sahabat, Rasul lagi melewati bangkai seekor kambing, Pak. Lalu Rasul bertanya, ya, bagaimana menurut kalian, ya, tentang kondisi bangkai kambing ini di sisi pemiliknya? Maka para sahabatnya mengatakan, nah ini ya sudah menjadi barang nggak berguna ya Rasul, makanya dia dibuang, sudah jadi bangkai. Maka Rasul mengatakan, sungguh dunia ini
jauh lebih rendah, lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai kambing di sisi pemiliknya. Di dunia ini tidak lebih mulia, tidak lebih berharga dari bangkai seekor kambing. Padahal kalau kita dikasih bangkai kambing, mau nggak Pak? Mau nggak? Ya nggak bakal mau, Kang. Bangkai kok. Ya. Kalau dikasih kambing yang udah disembelih, ya mau kita. Jadi kalau bangkai, siapa yang mau? Ya, dimakan haram, disentuh najis, nggak ada gunanya. Ya, dimakan penyakitan. Ya. Nah, dunia kata Rasul lebih rendah daripada bangkai seekor kambing. Ya. Nah, itu salah satu pembicaraan Rasulullah SAW tentang urusan dunia dengan sahabat-sahabatnya. Nah, begitu pula ketika kami berbicara tentang masalah akhirat, kata Zaid, Rasul pun juga berbicara bersama kami tentang akhirat. Apa itu? Menyemangati beramal soleh untuk mendapatkan surga Allah. Ya, memperingatkan tentang kemaksiatan dan bahayanya serta pedihnya siksaan api neraka. Begitu pula ketika para sahabat berbicara tentang masalah makanan. Ya, ini salah satu topik pembicaraan kita setiap hari, mesti salah satunya masalah makanan. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu begitu akrabnya dengan para sahabatnya, dan Rasul pun tidak segan untuk ikut berbicara dengan para sahabat-sahabatnya dalam urusan hal-hal yang mubah. Ya, tapi bukan berarti Rasul berbicara tentang urusan hal yang sia-sia, itu nggak mungkin. Karena setiap pembicaraan Nabi itu pasti wahyu. Maka Rasul ketika berbicara tentang para sahabatnya pasti isinya hal-hal yang bermanfaat. Kalau ngomongin makanan, pasti itu diantaranya petunjuk makan. Diantaranya apa? Makanlah pakai tangan kanan, ucapkanlah bismillah sebelum makan, bacalah doa setelah makan, jangan meniup makanan yang masih panas, ya, jangan meniup, kalau minum jangan menghembuskan napas di dalam gelas. Itu banyak sekali petunjuk Nabi tentang urusan makan dan minum yang sudah pernah kita bahas. Ya. Rasul menunjukkan tentang makanan yang bermanfaat. Rasul mengingatkan tentang bahaya perut. Perut itu sumber penyakit, kata Rasul. Jadi mengingatkan tentang masalah makanan. Ya. Begitu pula jamaah rahimakumullah, fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan semua ini akan aku ceritakan kepada kalian. Jadi kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu ramah dengan para sahabatnya, sehingga beliau pun terlibat di dalam pembicaraan dan interaksi dengan para sahabatnya dalam urusan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, bahkan urusan hal-hal yang mubah, termasuk diantaranya dalam urusan makanan. Ya, karena itu hal ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk bersikap seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang diriwayatkan dari Amr bin As. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Fa kana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Kata Amr bin As, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan menghadapkan wajahnya dan pembicaraannya bahkan kepada orang yang paling buruk sekalipun. Jadi Rasul kalau adabnya, ini akhlak beliau, kalau ngobrol dengan siapapun beliau akan menghadapkan wajahnya kepada orang yang berbicara, fokus ya, jadi nggak melengos kanan melengos kiri, nggak, fokus kepada orang yang berbicara ya. Begitu pula obrolannya akan fokus kepadanya, bahkan kepada orang yang paling buruk akhlaknya. Rasul pun akan kemudian dengan baik mendengarkan. Ya, sebagaimana Rasul pernah didatangi oleh seorang pemuka Quraisy, kalau tidak salah namanya An-Nadhr bin Al-Harith, yang datang kepada Nabi untuk membujuk Nabi supaya berhenti berdakwah dengan iming-iming macam-macam. Kalau kamu pengen harta, kami jadikan kamu orang paling kaya. Kalau kamu pengen jabatan, kami angkat kamu jadi pemimpin kami, dan kami tidak akan memutuskan sesuatu kecuali dengan persetujuan kamu. Kalau kamu pengen punya istri lebih dari satu, kami kumpulkan 10 wanita terbaik dan kami nikahkan dengan kamu sekaligus. Ya, An-Nadhr bin Al-Harith. Rasul dengerin dari awal sampai akhir dengan setia, dengerin dan tidak berpaling sedikit pun, dan tidak menyela, tidak memotong pembicaraan. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Amr melanjutkan, fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaum. Bahkan Rasul itu kalau berbicara dengan saya, beliau juga menghadapkan wajahnya kepadaku sampai-sampai aku ini merasa saya adalah orang yang paling mulia, merasa dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Amr mengatakan begitu? Karena Amr ini salah satu sahabat Nabi, Pak, yang masuk Islamnya belakangan. Amr bin As pernah diutus orang Quraisy untuk melobi Raja Najasyi untuk supaya Raja Najasyi memulangkan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya Habasyah. Ya, walaupun akhirnya gagal. Ya. Amr bin As juga ikut dalam beberapa peperangan melawan kaum muslimin di awal-awal. Dia masuk Islamnya belakangan, sekitar tahun ke-7 atau ke-8 Hijriyah, sebelum peristiwa Fathu Makkah. Nah, lihat, ketika dia baru kisah masuk Islamnya juga lucu. Dia bilang, dia datang kepada Rasul, "Wahai Muhammad, berikan tanganmu, saya akan baiat setia kepada kamu." Ya. Ketika Rasul mengulurkan tangannya, Amr narik tangannya. "Tar dulu. Ada apa wahai Amr? Saya minta syarat." "Apa syaratnya?" "Saya pengen kalau saya masuk Islam semua dosa dan kesalahan saya diampuni." Nah, itu minta syaratnya itu. Rasul tersenyum dan mengatakan, "Ketahuilah wahai Amr bahwa Islam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu." Baru dia masuk Islam. Makanya ketika dia mengatakan bahwa Rasul ketika berbicara kepadaku, beliau menghadapkan seluruh tubuh dan wajahnya kepadaku, beliau merasa, Amr mengatakan, saya merasa sebagai orang yang paling mulia. Ya. Kenapa? Saking begitu mulianya akhlak Nabi dalam memperlakukan Amr bin As, mendengarkan pembicaraannya, dia merasa sebagai orang yang paling mulia karena dimuliakan Nabi. Nah, itulah Pak, Rasul itu kelebihannya, siapapun yang ngobrol dengan Nabi itu bisa akrab dengan Nabi. Siapapun yang dekat dengan Nabi merasa orang yang paling istimewa di dekat Nabi. Itu kelebihan Nabi. Ya. Sementara kan sebagian di antara kita ini kan kadang pilih-pilih kalau ngobrol. Kalau sama si ini ngobrolnya serius, tapi kalau sama yang lain acuh tak acuh, dengerin enggak, antara dengerin dan enggak. Itu sebagian kita. Tapi kalau Rasul, siapapun, bahkan seorang anak kecil sekalipun datang kepada Nabi, Rasul dengarkan pembicaraannya dari awal sampai akhir. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Amr merasa sebagai orang yang paling mulia. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Amr mengatakan, lalu aku pun bertanya. Ya, dia penasaran. Dia merasa orang paling mulia. Ya, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ana khairun au Abi Bakrin?" Ya Rasul, siapakah yang lebih mulia, saya atau Abu Bakar? Rasul mengatakan Abu Bakar. Terus dia nanya lagi, "Ya Rasulullah, ana khairun au Umar?" Siapa yang lebih mulia, saya atau Umar? Rasul mengatakan Umar yang lebih mulia. Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ana khairun au Utsman?" Apakah aku yang lebih baik ataukah Utsman? Rasul mengatakan Utsman. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani falawadittu anni lam akun sa'altuhu. Ketika aku sudah bertanya demikian dan beliau menjawab dengan jawaban seperti tadi, maka aku berharap aku enggak jadi nanya. Nyesel ya. Ya, jadi mending saya nggak usah nanya gitu, karena jawabannya ternyata tidak seperti yang diinginkan. Tapi ketahuilah jamaah rahimakumullah, jawaban Rasul ini pertama memang benar, karena manusia yang paling mulia setelah Rasul itu Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Setelah itu ada 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang lainnya, Talha bin Ubaidillah. 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya. Setelah itu baru siapa? Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Ini urutan-urutan kemuliaan para sahabat. Sementara Amr ini masuk Islamnya belakangan. Ya, tapi bukan berarti dia bukan orang mulia, dia orang mulia. Ya, dan banyak jasanya bagi Islam kelak. Ya. Tetapi jawaban Rasul yang demikian tadi selain itu adalah sebuah kebenaran, hal itu juga sebagai bentuk pelajaran bagi Amr bin As supaya dia jangan merasa lebih baik dan lebih mulia dari orang lain.
Karena perasaan merasa diri paling mulia, merasa diri paling baik, lebih baik dari yang lain, itu merupakan benih-benih kesombongan yang membahayakan bagi seorang muslim. Ya. Maka kadang-kala kalau kita memuji orang, Pak, perlu berhati-hati. Kalau orang yang dipuji itu berpotensi sombong, mending jangan dipuji. Karena nanti kalau dia setelah dipuji dia merasa sombong, yang kasihan dia. Karena kesombongannya itu akan menghancurkan dirinya dan menurunkan derajatnya di sisi Allah. Ya. Tapi kalau ada orang begitu dipuji, dia makin semangat untuk beramal, ya, makin menjadi lebih baik, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini juga satu pelajaran penting yang disampaikan, yang tersirat dari pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hadis yang kedua. Nah, satu pelajaran lagi yang kita dapat dari hadis yang kedua adalah tadi disampaikan Rasul itu kalau berbicara kepada orang yang paling buruk, beliau menghadapkan wajahnya, ya ta'allafuhum. Maksudnya apa? Supaya itu menjadikan orang-orang yang buruk perilaku dan akhlaknya ini bisa untuk diambil hatinya, bisa tertarik kepada Islam, bisa masuk Islam dan menjadi lebih baik lagi. Itu maksudnya. Ya. Kalau ke orang sudah baik, ya kan, orang udah baik ya udah baik, ya, apapun yang bahkan dimarah-marahin sekalipun tetap baik, ya. Maka kita ingat Rasul itu kalau kepada orang-orang munafik, ya, orang munafik nih nggak ikut perang, dia datang kepada Nabi, kan dia pasti menyampaikan alasan kenapa nggak ikut perang, dia cari alasan, ya. Maka Rasul bilang ya udah, gitu. Langsung dimaafkan. Tapi kalau ada sahabat Nabi yang tidak ikut perang dan dia tidak punya alasan yang kuat, tidak punya uzur yang syar'i kenapa tidak ikut perang, itu dihukum sama Nabi. Kok begitu? Iya, karena orang mukmin beriman diperlakukan dengan cara demikian, dia malah jadi lebih baik. Tapi kalau gampang dimaafin, bisa jadi besok malah jadi nggak baik. Ya. Tapi kalau orang-orang yang masih buruk itu perlu dia untuk didekati, ya. Karenanya kadangkala ya berdakwah kepada orang yang sudah rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji, ya, maka beda dengan orang yang belum mau sholat, ya, belum mau ngaji, beda cara ngerayunya. Kalau udah di masjid kasih undangan aja, nggak perlu diiming-iming sarapan dan lain sebagainya, datang ada semangat, ya. Tapi kalau yang belum nggak kasih itu, ada ininya, ada itunya, ayo ini semangat, perlu pancingan. Nah, itu kira-kira seperti itu maksudnya, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Hadis yang berikutnya, yang ketiga dari bab ini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasul selama 10 tahun. Dalam salah satu riwayat 9 tahun. Fama qala li uffin qattu. Selama 10 tahun itu tidak sekalipun Rasul berkata kasar kepadaku. Berkata uff. Kalimat uff itu seperti dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tuamu kalimat uff, kalimat kalimat cis. Artinya kalimat yang menyakiti hati. Nah, Anas mengatakan 10 tahun saya melayani Nabi, sekalipun Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Wa maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Beliau juga tidak pernah bertanya kepadaku, mempertanyakan tentang sesuatu yang aku perbuat dengan pertanyaan kenapa kamu berbuat demikian. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu, dan beliau juga tidak pernah mempertanyakan tentang sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa kamu tinggalkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, dan Rasul adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran, aku belum pernah menyentuh kain yang terbuat dari campuran wol dan sutra, wala hariron, tidak pula sutra asli,
wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah, tidak pula menyentuh sesuatu yang lain yang lebih halus, lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyab min arakin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah mencium minyak wangi misik atau minyak wangi apapun yang wanginya melebihi wanginya bau keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik. Pernah kita ceritakan Anas bin Malik ini, ya. Anas bin Malik ini ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Anas ini putra dari seorang janda, ibu-ibu. Ibu-ibu ini nggak punya harta apapun, miskin, cuman punya anak. Di antaranya Anas bin Malik. Anas nanti punya adik namanya Unais. Ya. Anas ini umurnya baru sekitar 10 atau 9 tahun. Maka ibunya datang kepada Rasul, ya Rasul, saya tidak punya apa-apa untuk saya sumbangkan untuk Islam. Nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Yang saya miliki cuma anak ini. Maka terimalah anak ini supaya dia melayanimu sepanjang hidupmu. Maka Anas ini diserahkan jadi pembantu Nabi. Statusnya bukan budak, tapi pembantu saja. Maka Anas tinggal di rumah Nabi, melayani semua kebutuhan Nabi. Itulah kenapa dalam hadis Syama'il Muhammadiyah tentang karakteristik kepribadian Nabi ini, banyak sekali kita dapati hadis-hadis riwayat Anas bin Malik. Karena dia hidup di rumah Nabi, tahu kebiasaan dan rutinitas Rasulullah SAW. Sampai dia menceritakan tadi, saya tinggal bersama Nabi 10 tahun, saya hidup bersamanya, ya. Dan apa kesaksiannya? Beliau tidak pernah mengucapkan kalimat yang menyakitkan, walaupun cuman kalimat 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 cis, ya, luar biasa, insyaallah. Bahkan beliau tidak pernah mempertanyakan apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Maksudnya adalah dalam urusan selain urusan syariat, ya, urusan dunia. Kalau urusan perintah tentang kewajiban sholat, ya nggak mungkin dong. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak ditanya. Ya, kalau dia melanggar satu larangan, ya pasti ditanya, kenapa kamu melanggar sebuah larangan ini. Jadi ada ada tahapannya, jamaah rahimakumullah. Nah, ini juga patut menjadi pelajaran untuk kita, terutama dalam bersikap kepada anak-anak. Nah, ini Anas nih anak-anak. Ya. Salah satu contoh misalkan begini, Rasul pernah memerintahkan Anas untuk melakukan sesuatu, entah mengambil barang atau mengantar barang. Anas menjawab dengan tegas, saya nggak mau. Walaupun Anas sendiri mengatakan sebenarnya dalam hati saya bilang mau, cuman di lisan saya bilang nggak mau. Ini bercandanya anak kecil tuh begitu, Pak. Ya. Maka Anas pun keluar dari rumah, ya, bermaksud untuk menjalankan perintah Nabi. Qaddarallah, di tengah jalan ketemu teman-temannya. Nah, ngapain kira-kira? Main. Anas main. Rasul nggak lama kemudian Rasul nyariin, mana Anas? Manggil Anas, apakah sudah kau lakukan perintahku? Anas dengan polos saya bilang, belum ya Rasul, saya lupa. Maka Rasul hanya tersenyum dan tidak memarahi Anas sedikit pun. Nah ini dalam urusan selain urusan syariah. Ya. Kalau urusan perintah tegas, Pak. Ya. Murru auladakum bisolah, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'in, kalau mereka umurnya sudah 7 tahun, perintah sholat. Perintah sholat berarti artinya ajarkan mereka cara wudhu, ajarkan mereka cara sholat, ajarkan mereka datang ke masjid, tertib dan jamaah di masjid. Kan gak cuma perintah doang, tapi juga mengajari, mendidik, membiasakan. Kalau umurnya 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin, pukullah mereka karena meninggalkan sholat kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Ini kan perintah tegas. Kalau sudah umurnya 10 tahun diperintah sholat susah, nggak mau, orang tua boleh menegaskan dengan cara memukul. Tentu nggak langsung mukul, Pak, takut-takuti dulu, ya, cewer loh, pegang dulu telinganya. Nah, udah jalan dia. Besok dipegang telinganya nggak mempan, tarik dikit, Pak. Gitu. Stepnya nggak mempan juga, bawa kayu kecil aja, gede-gede, takut-takutin doang. Tuh. Ya. Kalaupun terpaksa harus memukul, maka pukulan itu pukulan diniatkan mendidik dan tidak boleh pukulan yang melukai.
Ya. Jadi stepnya jelas. Kalau dalam urusan syariat tegas, dalam urusan larangan juga begitu. Kalau anak kita misalkan melanggar suatu hukum syariat, jelas haram dia langgar, ya kita tegas. Tidak ada toleransi dalam urusan itu. Ya. Haram ya haram, tidak bisa kita berikan toleransi. Wajib ya wajib, harus dilakukan. Kalau urusan yang lain, yang sunnah, motivasi aja dulu. Puasa sunnah yuk, sholat sunnah yuk, ajak, motivasi, gitu kan? Belajar Quran wajib pak. Anak gak mau ngaji ya, kayak orang zaman dulu bawain rotan, gitu kan? Karena itu akan membawa memaksakan kewajiban, ya, memaksakan melarang dengan tegas suatu larangan. Memaksakan belajar agama dan Quran itu membawa maslahat bagi si anak dunia dan akhirat. Ya, maka mending kita paksa anak kita masuk surga daripada kita biarkan dia masuk neraka. Nah ini juga begitu Rasul mengatakan, ya, Rasul tidak pernah mempertanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan atau apa yang aku tinggalkan, itu dalam urusan di luar hukum syariat. Nah ini jelas sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain Anas juga menceritakan wala aba alayya syai'an qattu, bahkan Rasul pun tidak pernah sekalipun mencelaku. Jadi kalaupun dia melakukan sesuatu terus tidak tepat seperti yang diinginkan Nabi, ya, maka Rasul tidak pernah mencela Anas bin Malik. Dalam riwayat yang lain disebutkan fama sabbani qattu, Rasul tidak pernah mencelaku. Wa ma darabani darbatan, tidak pernah memukulku walaupun satu kali. Walan taharani, tidak pernah menghardikku. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah memasang muka masam, muka enggak enak di hadapanku. Ya, senyum terus, ya. Wala amaroni bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaihi, tidaklah beliau memerintahkan sesuatu kepadaku kemudian aku lalai darinya lalu Rasul memarahi dan mencelaku, itu enggak pernah. Fa in atabani ahadun, kalau ada orang lain yang mencelaku justru Rasul akan mengatakan udahlah biarin aja, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Ini menandakan kalau anak kita buat salah, kesalahan itu kalaupun dimarahin kayak apapun kan sudah terlanjur pak, nggak akan balik lagi, ya, maka memarahi dalam kondisi demikian itu kurang bermanfaat. Yang penting kita pastikan anak itu tahu bahwa perbuatannya salah, kamu salah ya, ini salah, lain kali jangan diulangi lagi. Itu yang penting kita ingatkan. Jangan sampai kita marah-marah ke sana kemari ngomong macam-macam, ternyata anak kita nggak sadar juga kalau dia salah. Ini kan problem. Ya, yang paling penting anak kita tahu kalau dia salah, apa kesalahan yang dia lakukan, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah itu, yaitu memperbaiki diri dan jangan mengulangi lagi. Nah, baik ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Anas juga mengatakan, ya, dan Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, paling baik akhlaknya dalam hal apapun. Dan disebutkan di antara kesaksian Anas bahwa telapak tangan Rasul itu lebih halus, lebih lembut dari kain sutra ataupun kain wol yang dicampur sutra. Masya Allah. Begitu pula aroma keringatnya Rasul lebih harum daripada minyak wangi jenis apapun. Istri Nabi yang namanya Ummu Salamah itu kalau Rasul tidur keringatnya ditampung pak, tampung, diwadahi, ya. Kata Rasul, ini buat apa? Ya Rasul, saya pakai buat minyak wangi. Nah, itu salah satu kemuliaan fisik Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau kita keringatnya apa ditampung pak? Ya aduh, jangankan nampung ya, kita sendiri yang menciumnya aja nggak tahan itu, apalagi orang lain. Insyaallah. Baik jamaah rahimakumullah, satu hadis lagi kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana indahu rajulun bihi atharu sufratin. Anas menceritakan suatu hari Rasul itu kedatangan seseorang yang pakaiannya itu
ada warna kekuning-kuningan bekas parfum. Sufrah itu parfum yang biasa dipakai perempuan. Ya, ini laki tapi pakai parfum perempuan. Qala, Anas berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Rasul itu hampir tidak pernah menemui seseorang yang memiliki sesuatu yang beliau tidak suka. Jadi Rasul ini sebenarnya nggak suka dengan laki-laki yang pakai sufrah tadi itu, ya. Tapi kali ini Rasul menemuinya. Falamma qama qala lil qaum, maka ketika orang tadi telah sudah pergi, maka Rasul pun berkata kepada orang-orang yang masih ada, lau qultum lahu yada'u hadhihi sufrah, seandainya kalian mau mengatakan kepada orang tadi supaya dia meninggalkan memakai sufrah, ya. Nah di sini jamaah rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memang biasanya kalau tidak menyukai sesuatu itu langsung bilang. Biasanya rasa tidak sukanya itu kelihatan di raut wajahnya, ya, kelihatan. Tapi kali ini Rasul beda, ya. Seperti sebagaimana ketika Rasul itu di rumah, bantalnya itu dibungkus dengan kain yang ada gambarnya, ya. Begitu pula korden rumahnya itu kain yang ada gambarnya, makhluk hidup, gambarnya gambar makhluk hidup, bukan gambar bunga, ya, makhluk hidup. Maka Rasul bilang, saya nggak mau sebelum yang ada gambar-gambar itu disingkirkan, ya. Kenapa? Karena malaikat tidak datang di rumah yang ada gambarnya. Begitu kira-kira secara singkat demikian kata Rasul. Ya, ini Rasul kalau nggak suka sampaikan. Nah di sini Rasul ketika bertemu dengan orang tadi yang pakai sufrah itu, Rasul tidak mengatakan demikian, ya. Maka kemudian disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan secara langsung di hadapan orangnya, malah ketika orangnya sudah pergi, beliau meminta kepada orang yang lain, sahabat-sahabatnya, untuk mengatakan kepada orang tadi supaya tidak menggunakan sufrah, parfum yang dipakai perempuan. Sufrah itu parfum yang dipakai perempuan yang baunya sebenarnya nggak nyengat, Pak, biasa saja. Tapi karena memang dia khusus untuk perempuan, ya hendaknya laki-laki itu tidak memakai sesuatu yang dikhususkan untuk perempuan. Sebagaimana juga perempuan hendaknya tidak memakai sesuatu yang dikhususkan untuk laki-laki, ya. Karena itu namanya tasyabbuh. Laki-laki tidak boleh tasyabbuh dengan perempuan, perempuan tidak boleh tasyabbuh dengan laki-laki. Dan di sini termasuk di antara akhlak Rasulullah SAW, beliau tidak ingin menyakiti hati orang lain dengan menyampaikan secara langsung di hadapan orang banyak. Nah, ini adab di dalam menasihati. Ada kalanya disampaikan secara langsung, tapi harus empat mata, jangan di depan banyak orang, ya. Kalau terpaksa tidak bisa menyampaikan, ya dengan cara tadi, meminta kepada orang lain untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi orang tadi itu memang orang asing yang Rasul mungkin belum kenal atau belum terlalu paham, ya, sehingga kemudian beliau meminta kepada yang lain untuk menyampaikannya. Nah di sini pelajarannya jamaah rahimakumullah, al-hathu ala talabil ilmi, yaitu motivasi untuk mencari ilmu supaya kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan juga motivasi untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maka apa yang kita dapat dari majelis ilmu ini hendaknya kita sampaikan kepada orang lain, keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga, teman, kita sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian ala kulli muslimin an yakuna aliman, hendaknya setiap muslim itu, ya, memahami hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik supaya dia paham. Nah boleh jadi juga jamaah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasul sempat bertanya kepada orang tadi, a ummuka amaratka, apakah ibumu yang memerintahkanmu untuk memakai minyak wangi sufrah itu? Ya, maka orang tadi mengatakan tidak. Qultu aghsiluha ya Rasul, apakah aku perlu mencuci pakaianku? Rasul mengatakan bal ahriqhuma. Karena Rasul malah menjawabnya, enggak, bakar aja dua-duanya. Jadi ini dalam salah satu riwayat Rasul menyampaikan secara langsung, ya.
Orang tadi nanya, apakah saya perlu mencuci pakaianku yang berbau sufrah ini? Rasulullah bilang, enggak, bakar. Apakah maksudnya perintah untuk membakar beneran? Bukan. Itu maksudnya penegasan. Kamu lain kali benar-benar jangan pakai minyak sufrah ini. Itu maksudnya. Ya. Nah di sini fihi kamalu husni khuluqi, di sinilah kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintah dan melarang, menasihati dan mengajarkan, ya, tanpa kemudian menyampaikan sesuatu yang menyakitkan kepada orang tersebut kecuali kalau ada maslahat. Jadi menasihati juga dengan cara yang baik. Wal mau'izah al hasanah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah, berdakwalah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan dengan nasihat yang baik. Kemudian mabalu aqwamun yaqulun aylam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan juga tidak berbicara dengan kalimat-kalimat yang kasar, ya, dengan penuh kelemah lembutan, dan Rasul memberikan perhatian yang baik terhadap kondisi seseorang. Jadi artinya orang mau menyampaikan nasihat itu melihat kondisi orang yang mau dinasihati, siap menerima apa tidak. Sekiranya belum siap menerima, maka jangan disampaikan, ya, tapi harus disampaikan suatu saat. Jangan didiamkan terus karena nggak enak terus nggak disampaikan. Ada kalanya enak nggak enak harus disampaikan, ya, karena kalau nunggu siap nggak siap-siap, ya. Nah itu kan tergantung kondisi objek yang ingin diberikan nasihat. Baik jamaah rahimakumullah, demikian 4 hadis untuk sementara waktu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini.